Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan kuliah di pertemuan 2 ini pada mata kuliah pemrograman web 2 ya. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara penggunaan dari software yang sudah saya kirimkan sebelumnya, penjelasan materi serta praktikum. Pada hari ini saya sudah kirim ke Classroom modul-modulnya dan materi dan absensi. Nanti silakan dicek. Lalu kita akan belajar menggunakan media video yang sudah saya kirim nantinya. Jadi penjelasan-penjelasan yang saya kirim sebelumnya itu harap dibaca. Di pertemuan 1 kan sudah saya kirim mengenai pemrograman web 2 ini, bagaimana struktur HTML ya, pengenalan, pengingatan atau pengingatan sebelumnya kita di semester 1 kan sudah belajar. Jadi kalian coba untuk membuat kode-kode standar ini diingat-ingat dulu sebelum kita masuk ke dalam pengkodean ke PHP. Jadi ini dicoba di dalam software Sublime Text dan disimpan ke dalam exam TDocs. Jadi dan juga ini ada beberapa latihan, jadi disiapkan ya, nanti akan saya evaluasi menggunakan Zoom meeting. Jadi ini gampang ya, karena HTML ini kan kita tinggal mempelajari standar-standar penggunaan HTML. Jadi ini nanti kita bakal evaluasi apa saja yang sudah diselesaikan oleh masing-masing mahasiswa. Selanjutnya kita akan ke pertemuan 2. Kita akan membahas di sini mengenai web 2 ini, pertemuan 2 model ini pertemuan 2. Jadi di sini kita sebelumnya kan sudah kita kirim juga mengenai HTML ya. Di sini kita akan membahas materinya. Penjelasannya sudah saya dapatkan di sini. Saya sudah buat bagaimana tata cara penulisan dalam format web. Dan di sini juga terdapat proses penggunaan kode awal. Di sini ada proses penggunaan kode awal, bagaimana penggunaannya, mulai dari HTML, head, title, head, tutup head, dan body, serta penggunaan list. Di sini ada penggunaan list. Jadi di sini nanti akan kita gunakan juga. Ini struktur dasarnya. Jadi harus ini diingat kalau di web itu. Ada juga frame, ada frame set, penggunaan frame, membagi halaman menjadi 2 frame. Nah, ini bisa. Ini ada juga tampilan untuk simpan dengan frame. Nanti ini dicoba ya. Dicoba diketik, disimpan ke dalam Sublime, lalu dijalankan dalam format HTML. Nah, di sini ada juga bagaimana membagi halaman menjadi 4 frame. Di sini kita kodenya ada. Ini kodenya. Di sini kodenya udah ada. Jadi kalian tinggal mengikuti modul yang saya kirim, dibaca lalu dikerjakan di software Sublime yang sudah saya kirim dan diinstal ya, jangan sampai tidak ada yang install karena itu ringan. Baru ada form, di sini ada form, daftar isian. Jadi ada form yang akan kita gunakan nantinya, yaitu ada form, task area, select, dan input. Ada 2 jenis form, yaitu method untuk menentukan metode mengelola form. Pilihan metode adalah get atau post, yaitu ada juga actionnya, yaitu kita untuk menentukan URL atau lokasi dari file yang digunakan untuk mengelola form tersebut. Sini ada juga penggunaan text area, ada task select. Nah, mungkin kalian sudah mempelajari ini, cuman kan harus diingat lagi karena tidak bisa kita menggunakan web, pembuatan web itu nggak ingat
struktur dasar dari web itu adalah HTML. Di sini ada teks tipe input, yaitu kita ada yang pertama adalah teks mengenai input tipe teks, baru ada tipe password, tipe checkbox. Ini diingat ya, radio, reset, dan submit. Contoh from inputnya seperti ini, bisa diketik nanti dikerjakan, langsung dikerjakan. Di sini adalah hasilnya harus seperti ini, menggunakan localhost. Localhost yaitu exam kita harus gunakan. Masuk ke full span dan row span, kita menggunakan penggunaan table, penggabungan table, kalau span dan row span. Oke, di situ ya. Jadi sudah sampai sini, nanti dikerjakan latihannya, dan jangan lupa yang minggu semalam pun ada juga latihan, itu juga disiapkan nanti ya, di pertemuan satu sebelumnya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali, bukan saya mengulang, saya mengingatkan kalian agar kalian tuh ingat nanti sebelum masuk kita ke praktik PHP. Baru yang selanjutnya saya akan mengenalkan konsep dasar web ya. Web. Di sini ada web, konsep dasarnya juga ada di sini, pengenalan webnya, nanti modulnya akan saya kirim juga. Jadi kita lanjut ke bagian cara kerja web server ya. Di sini kita ada cara kerja web server. Jadi kalau kita membuatan web itu, kita harus mempunyai web server. Kalau kita kan menggunakan web servernya adalah Exam Control Panel, itu adalah salah satu web server lokal yang dimana kita dapat menyimpan file, teks, gambar, dokumen, dan video ke dalam file folder Exam tersebut. Sistemnya sama, cara kerjanya sama kalau kita tapi lokal, tidak menggunakan internet. Dan ada juga yang menggunakan internet, kita adalah domain, menggunakan domain. Di sini ini ada juga beberapa web server platform yang dimana lokal, yaitu Exam, PHP Client, Apache Client. Struktur navigasi ya, dimana kita dapat model linear navigation, model yang kita dapatkan yaitu dalam pembuatan hierarki. Model ini adalah proses dari linear, yaitu lurus. Yang kedua adalah hierarki, di mana turunan, hierarki navigation model. Dan spoke and hub navigation model, yaitu kita membuat yang tidak berurut, struktur tidak berurut, yaitu pengembangan dari struktur navigasi linear. Ada juga full web model. Nah, ini full web model, struktur navigasi campuran, yang dimana gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, yaitu linear, non-linear, dan hierarki. Selanjutnya ada tuh, ini mengenai teori HTML. Jadi teori-teorinya sini ada semua, bisa dipelajari, bisa dibaca, dan standar penggunaannya ini kita bisa menggunakan software Sublime ya. Kemungkinan kalian sudah paham semua ya ini. Jadi ini untuk kelengkapannya. Jadi nanti di sini kalian ada juga latihan-latihan, contoh-contoh scriptnya ini dikerjakan semua, disimpan ke dalam folder localhost exam htdocs. Baru ada folder kita itu. Sini contoh-contohnya dikerjakan semua, nanti jangan nggak dikerjakan ya. Jadi semua harus dikerjakan. Sampai ke sini latihannya, buatlah script HTML untuk membentuk tampilan sebagai berikut. Nah, selanjutnya nanti ada kita konsep dasar PHP. Konsep dasar PHP ini kita baru masuk ke dalam bahasa pemrograman server side. Ya, karena ini PHP akan diproses oleh komputer server. Nah, hal ini berbeda karena dibandingkan dengan bahasa pemrograman client side seperti JavaScript yang diproses pada web browser. Pada sebelumnya untuk halaman web ini PHP bukanlah bahasa pemrograman yang wajib digunakan. Jadi kita hanya untuk membuat website biasanya hanya menggunakan HTML. Jadi web ini yang dihasilkan dengan HTML dan CSS, tapi hanya berbeda ekstensi saja. Tampilannya itu kita menggunakan HTML dan CSS. Makanya kan harus diingat kembali pelajaran sebelumnya, yaitu HTML dan CSS. Nanti kita bakal banyak bekerja di bagian situ.
Lalu ada fungsi di sini PHP terdapat 4 fungsi, yaitu kita pertama itu adalah create, yaitu menggunakan fungsi untuk membuat data baru dalam website. Contoh kita membuat registrasi baru untuk menyimpan data baru dan lainnya. Ada juga read, yaitu fungsi yang digunakan untuk membaca dan menampilkan data yang ada pada database, yaitu dengan sesuai request dari user atau pengguna. Selanjutnya adalah update, yaitu fungsi untuk melakukan edit data dari dalam database, yaitu kita bisa menggunakan edit, contohnya itu profile, edit biodata dan lainnya. Selanjutnya adalah delete, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghapus database. Dimana fungsi ini kita biasanya untuk menghapus profile, menghapus komentar, menghapus data-data yang tidak penting dan sejenis lainnya. Dimana sintaks dasar PHP ini dapat dilihat di sini, kalian bisa contohkan nantinya. Ketika kalian menginputkan kode di sublime text itu simpan dengan nama .php. Ingat di sini ada dibaca dulu baru ketikkan kodenya. Fungsi ekstensi PHP ini adalah itulah yang akan bekerja kepada web server untuk membaca translate kode tersebut. Baru hasilnya akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah kita pengenalan variabel pada PHP. Pendeklarasian variabel ini terdapat tampilannya dapat dilihat pada modul berikut. Contoh dari variabel yaitu kita berikut ini adalah terdapat variabel name, jadi bentuknya dolar ini. Dolar ini adalah pengenalan dari variabel dalam PHP. Jadi kalau menggunakan membuat variabel harus ada dolar gini, dolar name, dolar nama telepon. Baru variabel ini merupakan tempat penyimpanan data dalam tipe yang tertentu, di mana variabel tersebut dapat berupa null atau belum ada isinya, seperti angka, string, objek, array, boolean, dan isinya bisa diubah-ubah nantinya. Dalam pembuatan aturan nama variabel, kita dapat dinilai dengan tanda dolar. Karakter pertama harus huruf atau garis bawah. Nah, di sini ada huruf atau garis bawah. Lalu karakter berikutnya boleh huruf, angka atau garis bawah. Tidak boleh menggunakan spasi. Tidak boleh menggunakan karakter-karakter khusus seperti tambah, kurang, kali, bagi, buka kurung, buka awal, tidak boleh. Contoh ini nanti dikerjakan ya, dibuat ke sublime, simpan ke dalam server localhost, hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah tipe data. Di sini tipe data kita dapat lihat di sini ada pun tipe data itu, yaitu kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya ketika mendefinisikan pertama kali, yaitu ada 6 variabel dasar yang dapat diakomodasi, yaitu kita dapat lihat di sini terdapat 6 tipe, di mana proses tersebut biasanya kita gunakan untuk proses-proses pembuatan variabel, kita menggunakan tipe data. Ini nanti kodenya dikerjakan menggunakan tipe data. Baru ada juga konstanta, yaitu konstanta ini yaitu suatu lokasi penyimpanan dalam memori yang berisikan nilai yang sifat tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program berjalan. Nah, jadi kalau konstanta ini biasanya adalah nilai yang sudah tetap, tidak boleh nilai yang belum ada dimasukkan ke dalam nilai dari konstanta ini. Contohnya seperti ini untuk skripnya. Lalu ada juga komentar. Selanjutnya adalah skrip contoh komentar, menghitung luas lingkaran. Ini nanti disiapkan, dikerjakan semua, latihan dikerjakan, lalu hasilnya harus seperti ini. Udah ada juga selanjutnya kita adalah pengenalan operator. Operator itu terdapat 5 jenis, yaitu kita terdapat pada operator aritmatika. Terdapat 5 jenis, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Berikut ini adalah skrip contoh, ada kode PHP untuk pembuatan operator matematika, langsung dikerjakan latihan nantinya.
untuk praktikum. Lalu ada operator perbandingan, yaitu digunakan untuk menghasilkan dua nilai yang hasil akhirnya adalah nilai boolean true and false. Kita lihat skripnya terdapat di sini. Ini nanti skripnya langsung dikerjain. Selanjutnya ada operator logika. Nah, di sini adalah operator logika yang dimana digunakan untuk menggabungkan kondisi berganda dan menghasilkan sebuah ekspresi bernilai true and false. Kodenya dapat dilihat sebenarnya ini. Jadi satu file tuh beda satu file satu kode script. Oke, selanjutnya adalah pengenalan form. Di sini kita dapat nanti akan banyak belajar di form, dimana form ini sangat sering biasa digunakan dalam proses CRUD, yaitu create, read, update, delete. Semua harus menggunakan form. Dalam form ini terdapat fungsi-fungsi lainnya, yaitu ada text area, select box, radio button, checkbox, submit, dan reset. Nah, ini adalah fungsi utama dalam pembuatan website. Kita harus ingat. Selanjutnya adalah pengolahan data dari form. Nah, di sini kita dapat melihat script dari contoh 7. Nanti penjelasannya bisa dibaca ya masing-masing mahasiswa. Kita langsung ke scriptnya aja, yaitu simpan dengan nama contoh 7, dimana contoh 7 ini akan membuat from action get process dan metodenya adalah get. Sini dapat kita lihat untuk memprosesnya kita membuat satu file lagi dengan nama get process. Jadi jangan lupa get processnya itu disimpan titik dengan ekstensi titik php. Dan skripnya untuk get process adalah seperti ini. Script get process. Kode script get process. Ini kode script untuk contoh 7. Jadi hasilnya jika kita masukkan nama, maka kita kirim, tampillah nama sesuai dengan inputan kita. Lalu dia tidak mengirimkan, tapi tengok fungsi-fungsinya. Dari hasil tersebut, pada URL data nama Nia Nuraini terlihat jelas dikirimkan. Tapi jika kita menggunakan metode post, tidak akan menampilkan data yang telah diinput. Data tidak dikirimkan melalui URL. Menggunakan post. Di sini dapat kita lihat. Kita lihat proses dari skrip registrasi nanti dikerjakan untuk from data diri, dikerjakan ya seluruh mahasiswa. Ini tampilan harus seperti ini. Jadi ada di sini buat skrip baru dengan nama proses red.php. Maka akan tampil laman web dengan yang kita input di form registrasi. Nah, ini. Oke, itu saja lah ya yang bisa dapat saya jelaskan. Jadi mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan latihan-latihan yang sudah saya jelaskan pada hari ini, dan semoga siswa tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Kalau di rumah kita harus tetap kuliah, jadi jangan patah semangat, malas-malas, dan kalau mau jadi programmer harus kuat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.